itu adalah bukti pada keimanan. Ya Muaz, kalau mereka sudah memahami itu, kemudian wajibkanlah mereka untuk sholat 5 waktu 1 hari semalam. Sholat 5 waktu sudah kita, syahadat sudah kita jalani, sholat 5 waktu sudah kita jalani. Gimana kita melihat syahadat sebagai dimensi sosial? Apakah sekedar mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Tentulah. Apabila individu hanya mampu melakukan itu, dia akan berdimensi sosial. Tadi Muazzi menyampaikan seruan untuk sholat. Hayya 'alas sholah, maka dilanjutkan adalah hayya apa? Hayya 'alal falah. Bahasa Arab mengatakan hayya 'alal falah adalah tenang dan menang. Kita tenang dalam sholat dan kita akan menang. Seluruh ayat Al-Quran menyebutkan kalau kita mau menang, kita harus tenang. Syaratnya kita menjadi orang-orang yang sabar. Di mana kita dapat ketenangan itu? Kita dapat ketenangan ketika harta kita dilepaskan. Khudz min amwalihim, sudah kata, ambillah sedekah mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan, mensucikan. Wa sholli alaihim. Nah, ini PL-nya berdoa untuk mereka. Inna sholataka sakanun. Sesungguhnya doamu itu memberikan ketenangan. SOP ini harus dijalankan. Doa itu mesti kita order. Kalau Bapak udah diambil, kemudian dibersihkan, kemudian didoakan. Kalau tidak tenang, saya tidak tahu lah mengatakan. Ini SOP-nya Allah. Sakinah. Maka hadirkan sakinah itu bukan saat kita menikah saja. Kalau mau ukur-ukur saya menikah sudah 25 tahun lebih. Apakah saya mendapatkan sakinah? Iya, kita akan mendapatkan sakinah semuanya apabila kita mengeluarkan harta kita, melepaskannya. Disitulah kita melihatnya. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wa thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ila ajalin qaribin fa asaddaqu aku minas sholihin. Mau jadi orang soleh syaratnya sedekah dulu. Agar tidak ada dialog ketika kita menghadapi sakratul maut. Nah, itu tugas yang diperintahkan Rasulullah kepada Muaz. Sudah 2 tahap itu. Sampaikan syahadat, sholat, yang hari-hari kita lakukan. Pertanyaan saya sekarang, sudahkah UPJ menyampaikan itu? Apakah UPJ yang ditandatangani Pak Mahmudi itu menjadi kertas yang berdebu saja? Siapa yang ketua UPJ di sini? Mohon angkat tangan. Tidak masalah, tidak dimarahkan. Nanti dikasih duit sama Pak Mahmudi. Tugasnya udah 2 tadi ya, sekarang yang ketiga tugas UPJ itu. Nah, kata Rasulullah, kalau sudah mengimani syahadat, mengimani sholat, dan itu semua sudah berdimensi sosial semuanya. Dimensi sosial. Nanti terjemahkanlah dimensi sosial dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, Allah mewajibkan mengambil sedekah dari mereka. Annallahu qad farada 'alaihim shadaqatan tukhazu min aghniyahim faturaddu 'ala fuqarihim. Ambil sedekah. Itulah tahapan dakwahnya. Kalau itu sudah terbentuk Bapak Ibu, sudah terbangun, dan itu kontinu kita lakukan. Mohon maaf Bang Asbur Rahman. Yang berikutnya adalah haji dan umroh. Ya, puasa ya, berikutnya haji dan umroh. Maka para ulama mengatakan kalau 2 hal ini, aqimis shalah wa atuz zakah, maka yang lainnya akan ikut. Bang Abdurrahman, Asbur Rahman itu sudah sampai ke tahap yang kelima. Saya yakin dimensi aqimis shalah wa atuz zakahnya sudah jalan. Aqimis shalah wa anfiqu mimma razaqnakum ya sudah jalan. Ya kan, maka teruskanlah estafet berikutnya, masuk kepada puasa dan masuk kepada haji. Tapi Rasulullah selalu mengulang-ulang itu. Itulah penguatan basis yang saya sebut penguatan basis. Saya ulangi sekali lagi. Saya mohon maaf. Saya pada hampir pada kesimpulan. Kalau ini tidak terbentuk zakat dan sedekahnya, ada yang salah dalam komunitas kita. Ada yang salah dalam kita berdakwah. Ada yang salah dalam kita berjamaah. Ini mohon maaf ya. Ini versi saya. Bapak bisa punya versi lain nanti. Kata Pak Mahmudi, betul lah, Pak Ure kan ketua Basnas Provinsi, dia versi seperti itu. Dan Pak Mahmudi juga seperti itu. Ya kan? Tentu dengan dasar melihat hadis Rasulullah tadi. Nah, yang anallah qad farada alaihim. Nah, yang ketiga ini.
Allah mewajibkan untuk diambil sedekahnya yang diambil dari orang-orang mampu. Ini orang mampu semuanya. Dan Allah, orang-orang yang Allah berikan kedudukan. Ambillah itu, diturunkanlah menjadi fakir, miskin, amil, baik amil provinsi, amil kabupaten, amil di UPJ diselesaikan, selesaikanlah orang berutang, ya kan? Jadi kembali lagi ke Kampung Raja sana. Kampung Raja tadi yang tempat saya bercerita tadi itu ya. Sudah sampai nih Bapak. Tadi cerita orang sakit. Saya bilang, ada nggak orang berutang di sini? Dia bilang ada. Bagaimana Masjid At-Taqwa? Tidak hadir juga. Akhirnya karena ceramahnya interaktif, saya bikin interaktif, kan saya kasih mikrofon sama ketua amirnya. Dia berjanji sama saya, Bapak pulang semua yang Bapak sebutkan saya kerjakan. Artinya yang dalam 8 asnaf distribusi dia selesaikan. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan ada 4 prinsip mengenai zakat dan sedekah ini. Ini selalu saya sampaikan. Yang pertama, zakat itu adalah wajib. Karena Allah, perintah min Allah, Allah alimul hakim. Yang kedua, sedekah sangat dianjurkan. Kenapa dia dianjurkan? Karena dalam harta tidak ada hak orang miskin meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Sampai segitu-gitunya Quran mengulasnya. Tapi yang wali infakul saya juga. Yang ketiga, Rasulullah SAW. Dilihat dari nama sodako saja, asal katanya sih. Yang jujur. Kita teladani, maka perbuatannya akan sodako. Kita terjemahkanlah sodako semua perbuatan-perbuatan yang baik untuk kemaslahatan umat. Kalau zakat adalah harta yang wajib kita keluarkan berdasarkan ketentuan syariah. Yang mau imani zakat harta dan malnya silakan. Yang mau mengimani zakat provinsi silakan. Yang penting berzakat. Nah, yang kedua, dari nama Ahmad sendiri, ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Kalau kita ibadah individual, vertikal kepada Allah kuat, maka orang Arab akan sebut kita hamid. Tapi kalau kita seimbang, ibadah individualnya, sholatnya bengkak-bengkak kaki kayak Rasulullah, ibadah sosialnya juga sama kuatnya, maka orang Arab akan sebut Ahmad. Yang mau sama-sama bagus, Hamid dan Ahmad, tapi beda spesifikasi. Bapak mau ikut mana Pak? Ahmad atau Hamid? Ahmad. Jangan takut-takut Pak. Kita ikut itu yang diberitakan Nabi Allah Isa alaihissalam, ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Ini bukan sekedar cocok-cocok logi ini namanya. Semua idiom-idiom dalam Islam itu sudah menjadi ukuran dalam Islam sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan. Nah, yang berikutnya kata Rasulullah yang keempat, sama yang keempat ini, zakat dan sedekah itu harus terlembaga, terorganisir, direncanakan dengan baik. Maka buatlah satuan-satuan kerja dakwah yang betul, rencanakan, terlaksanakan, dan dibahas, didetailkan. Itu maunya Allah dan Rasulnya. Itu maunya undang-undang kepada kita. Bukan saja nanti kita ini bantuan dari Sajarah Fajar, ini bantuan dari ini, sekian puluh juta. Kita rusak mikrofon saja sudah malu Pak. Atau hal yang dalam ornamen-ornamen masjid kita sudah malu kita dikena buruk. Tapi kita tidak malu dengan fakir miskin sekitar masjid. Kita tidak malu dengan orang berutang samping masjid. Dalami sampai ke situ maksud saya. Ini betul-betul terencana Bapak. Tidak bisa kita buat main-main. Kalau kita mau menampilkan kuntum hai ummah kita. Yang berikutnya Rasulullah mengatakan wasodaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf tidak niat untuk menggurui atau dan sebagainya. Ini rasanya merupakan tanggung jawab sosial saya, tanggung jawab keagamaan saya, dan tanggung jawab sahabat-sahabat saya di
Basas Kota Singkawang. Tampilkanlah Basas Kota Singkawang ini kumpulan maksimalnya juga nampak gitu. Ya kan? Walaupun wali kotanya Chinese atau Singkawang masih mau lagi Chinese dan sebagainya, itu hak sih. Tapi yang saya mau nanti kumpulan zakat sodakohnya itu nampak lah, boleh dibanggakan. Di sana sedikit fil akhirin, menjadi buah bibir kalau meninggal Pak Mahmudi nanti, kalau meninggal Bang Hasbur Rahman nanti, meninggal ketua-ketua UPJ di sini nanti, menjadi buah bibir. Dan itulah yang diajarkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di sana sedikit fil akhirin. Demikian yang dapat sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Mohon maaf ayahanda jika ada yang salah-salah. Mohon ayahanda betulkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kealpaan dan kilahatan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Ustaz Beni. Apa itu Ustaz Beni? Sedekah kah betul? Mesti tercatat nih Pak ya.